Kita siapkan hati kita sekali lagi untuk kita boleh menerima karena firman Tuhan pagi ini. Maya Tuhan Roh Kudus, Kau yang siapkan setiap kami Bapa pagi ini, untuk kami boleh menerimakan setiap firman dan pesan yang daripadamu. Tuhan, kami percaya Bapa, kami mau siapkan wadah kami, bencana kami, dan kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya percaya kabarnya luar biasa pagi ini, amin. Amin ya. Nah, pagi ini kita akan membahas satu buah tema saudara, yaitu God's mentality. Yaitu yang artinya adalah mental yang berasal daripada Tuhan, dari kerajaan Allah. Pasti pernah dengar hari-hari ini, mungkin kita pernah dengar tentang istilah mental illness. Ya, mungkin ada yang pernah dengar mental illness, istilahnya mentalnya itu lagi not okay, lagi tidak baik-baik saja. Tidak fokus, gak punya arah tujuan mau seperti apa hidupnya. Karena mentalnya, pikirannya, jiwanya itu semua lagi not okay. Dan hari ini kenapa kita akan belajar tentang God's mentality? Karena untuk kita memasuki masa-masa ke depan yang mungkin kita gak pernah tahu akan terjadi apa, diperlukan mental yang kuat dalam hidup kita, amin. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan diperlengkapi saudara, diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa yang kita terima setiap pagi di tempat ini. Dan pagi ini kita akan belajar tentang God's mentality. Kenapa sih kita belajar tentang ini? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kadang masih mengalami yang namanya kekecewaan, ya kan? Masih mengalami yang namanya masalah hidup, ya kan? Masih mengalami yang namanya hidup itu enggak sesuai ekspektasi kita. Realitanya kita maunya A, ternyata realitanya adalah B. Dan gelombang-gelombang masalah yang istilahnya enggak kunjung kelar dalam hidup setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang seakan-akan kayak semuanya itu buram saudara. Nah, hal-hal seperti itu yang mengganggu mentality kita saudara. Kita percaya kita dapat firman, oh ya Tuhan berfirman, Tuhan akan buka jalan, ya kan. Tetapi ketika, amin, ya kan, kita pulang ke rumah, masuk dalam kehidupan kita, ternyata realitanya adalah kita masih berjibaku dengan semua gelombang kehidupan. Dan tanpa sadar mungkin kita berkata, mana janjinya Tuhan? Katanya Tuhan buka jalan, tetapi ini gelombang kok tetap ada. Itu sedikit demi sedikit mengganggu mentaliti kita sudah sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya punya mental yang kuat, amin. Amin saudara. Badai apapun, gelombang apapun, itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika mentaliti kita kuat, ketika mental kita kuat bersama dengan Tuhan, maka semua itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita kepada Tuhan, amin. Apa sih mentality itu? Apa sih mentalitas? Kalau saya boleh artikan ya, saudara, dalam arti bahasa Indonesianya, definisi dan pengertian dari mentalitas adalah keadaan dan aktivitas jiwa atau batin kita, cara berpikir dan berperasaan. Ya, semua yang kita pikir, semua yang mungkin kita rasakan secara keadaan itu akan mengaruh kepada yang namanya jiwa kita. Mentality itu ada di dalam setiap jiwa kita. Dan ketika mentalitas ini akan menentukan gaya hidup kita ini seperti apa, perilaku kita, dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Semua yang berkecamuk dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itulah mentality yang kita miliki. Dan dari situ akan berlanjut dari setiap apa yang akan kita lakukan, sikap kita, perilaku kita, dan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau mentality kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa bersikap, berperilaku seperti layaknya sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita mengalami yang namanya mental illness, mental kita lagi drop, lagi down,
dan kita nggak menyertakan Tuhan dalam hal apapun, percayalah semua keputusan, semua hal, semua perilaku yang kita jalani, itu tidak akan mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saudara, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Benar? Tubuh jasmani, jiwa kita, perasaan kita, dan roh kita. 3 hal ini sangat berkaitan dan sangat erat dalam kehidupan kita. Tubuh akan bergerak ya ketika pikiran kita memberi order dalam hidup kita. Roh kita akan berkomunikasi. Kita akan berkomunikasi dengan dunia roh, dengan Roh Kudus, termasuk dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya jalani, apa yang harus saya lakukan, Tuhan. Itu melatih, saudara, melatih. Dan jiwa ini menerima apa yang roh katakan dalam hidup kita. Kalau kita enggak melatih secara roh dalam hidup kita, kita enggak komunikasi dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan, maka kita membiarkan wadah yang harusnya diisi dengan hadirat Tuhan ini kosong, saudara. Dan otomatis kalau ini kosong, ini akan ngerembet ke jiwa dan tubuh kita. Yang diisi adalah yang berasal dari Tuhan, doa, pujian, penyembahan, ini masuk nih dalam hidup kita. Maka yang keluar adalah hal yang berasal dari Tuhan, benar? Kalau kita isi hidup kita dengan firman, doa, pujian, masuk ke jiwa kita, diresapi, dirasakan, lalu tubuh kita akan merespon, maka semua yang keluar adalah hal yang kita masuki. Tapi kalau kita membiarkan ini kosong atau dimasukkan dengan semua apa yang dunia tawarkan, maka jangan berharap yang keluar adalah kasih dari hidup kita, saudara. Mungkin kita pernah mendengar kasus-kasus mental, mungkin pernah mendengar istilah mental tempe atau mental tahu ya, mungkin pernah dengar istilah itu, mental yang istilahnya orang tuh nggak punya pendirian, nggak punya ketegasan, nggak punya kejelasan, istilah hidupnya tuh gantung ngambang, saudara, nggak jelas. Mungkin kita pernah dengar yang namanya mental gratisan. Nah, ini mungkin ada di sekitar kita ya. Orang ini maunya gratisan terus ya kan. Saya pernah dulu diajar sama Koluki, jangan pernah kita punya mental gratisan, ya kan. Jangan pernah kita mau punya mental gratisan, minta, minta dan minta terus, enggak. Nah, mental-mental seperti inilah yang akan merusak tatanan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Ada lagi yang namanya mental bos, saudara, bosi sekali. Meskipun dia bukan bosi, tapi dia berlagak seperti bos. Saya sering ngalamin akan hal ini di dalam dunia pekerjaan saya dengan orang lain, orang di luar lingkaran saya banyak ketemu orang dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang istilahnya posisinya hampir sama dengan saya, tetapi mereka merasa bahwa mereka adalah bos. Nah, mental-mental seperti ini, mental tempe, nggak jelas, mental istilahnya gratisan yang istilahnya mengemis-ngemis meminta dan mengharapkan belas kasihan orang. Dan mental bosi yaitu dengan ketinggian hatinya, kesombongannya, menyuruh-nyuruh, memerintah-merintah tanpa dia mau jadi contoh buat bawahannya. Hal-hal seperti inilah yang ada dalam dunia saat ini, saudara. Tetapi Tuhan tidak ingin kita punya mental tahu atau mental tempe. Tuhan gak mau kita punya yang namanya mental gratisan atau mental bos. Tapi ada mental, ada 3 macam yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan buka dari 2 Timotius 2, saudara. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 7. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama yang menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah
apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Nah, dari ayat ini saudara, ada 3 macam yang akan kita dapat dari ayat ini. Yang pertama dari ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, mental seorang prajurit itu harus kita miliki dalam hidup kita. Tahan banting, bukan mental tempe, bukan mental tahu, ya kan? Seorang prajurit itu punya disiplin yang tinggi, tunduk pada otoritas, siap berjuang sampai garis akhir. Dan satu hal yang dapat kita ambil dari poin yang pertama, mental ketaatan kepada komandannya. Kita taat kepada siapa? Tuhan. Amin. Amin. Prajurit taat kepada pimpinannya. Karyawan taat kepada bosnya. Kita, anak-anak Tuhan, taat kepada komandan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mentaliti seorang prajurit yang tahan banting, punya disiplin, mau berjuang sampai akhir, dan yang paling luar biasa, dia memiliki ketaatan mutlak kepada komandannya. Ini mental yang harus kita miliki saudara hari-hari ini. Kalau kita nggak bisa taat sama Tuhan, ya apa kita mau terima semua firman Tuhan? Jangan kita aja nggak taat, ya kan? Firman yang kita dengar juga masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Belajar dari hal yaitu ketaatan, saudara. Mental ketaatan. Itu yang harus kita punya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Taat mutlak itu dibutuhkan, saudara, untuk kita bisa bertahan sampai garis akhir. Kita punya kehendak bebas, kita punya yang namanya kebebasan buat memilih, sangat punya. Mau milih untuk taat atau mau milih untuk tidak taat, itu pilihan kita, saudara. Kalau mungkin kita memilih untuk tidak taat, kita berjalan dengan pengertian sendiri, ya silakan. Tapi Tuhan sudah berkata dan Tuhan sudah berfirman, sudah memperingati. Tapi tetap keputusan ada di tangan kita semua, betul? Tuhan menghendaki kita taat, saudara. Ya, jadi mental yang pertama, mental seorang prajurit yaitu taat kepada komandannya, taat kepada Tuhan kita. Lalu yang kedua, ayat 5 berkata bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Mental seorang olahragawan hampir sama dengan seorang prajurit. Dia punya pertandingan yang harus dia hadapi. Dan yang namanya pertandingan berarti dia harus mencapai yang namanya garis finish. Ya kan, nggak mungkin kita bertanding lari, udah saya cuma sampai tengah-tengah doang, nggak mau sampai akhir, ya kalah, saudara. Kita mau menang, saya mau juara 1, saya mau dapat medali emas, tapi kalau kita nggak mau sampai garis akhir, ya kita nggak akan mendapatkan itu semua. Sama seperti hidup kita, saudara. Kita punya garis akhir di depan sana, yang harus kita jalanin, yang harus kita sentuh garisnya. Dan setelah kita mencapai garis akhir hidup kita, mahkota kemuliaan jadi bagian dalam hidup kita, amin. Seorang olahragawan bertanding, berjuang habis-habisan untuk apa? Memperoleh yang namanya kemenangan. Dia punya fokus, dia punya tujuan, dia harus menang. Itulah yang harus dia capai, maka itu yang dia lakukan. Tapi kalau mungkin mental kita masih nggak kuat, kita masih punya mental tempe dalam hidup kita, wah udahlah pertandingan, udahlah besok lagi aja lah jalaninnya. Nanti lagi aja lah, ditunda lagi. Kita nggak akan pernah nyampe batas akhir pertandingan kita, saudara. So mental yang kedua, seorang olahragawan, dia punya mental mau berjuang sampai garis
akhir. Never give up. Pernah melihat olahragawan yang menyerah di awal-awal yang istilahnya aduh saya give up, capek, ya kan? Gak pernah melihat. Mungkin kita pernah melihat di YouTube banyak olahraga atletik yang dia udah tertatih-tatih, tapi dia terus berlari sampai garis akhir. Mungkin kita pernah melihat sebuah video orang yang mungkin udah cedera, ya kan, maraton, dia harus sampai ngesot-ngesot, menyentuh garis akhir, banyak yang ngebantuin dia. Dan itulah kita, saudara. Kita punya garis akhir, kita semua punya garis akhir, amin. Dan itu yang harus kita jalani dalam hidup kita. Miliki mental pantang menyerah, berjuang habis-habisan sampai menyentuh garis akhir dengan kuat. Maka kita akan memperoleh mahkota dalam hidup kita. Ada istilah hidup itu harus diperjuangkan. Benar. Kita berjuang melawan si jahat. Kita berjuang dengan apa yang dunia tawarkan ke daging kita. Kita berjuang supaya firman Tuhan hidup kita mencerminkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyerah, kita nggak mau berjuang, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau nanti kita nggak bisa mencapai garis akhir dan kita nggak beroleh mahkota. Jadi mental yang kedua, saudara, miliki mental yang pantang menyerah, never give up. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Hubungannya apa ya? Kok yang pertama prajurit, yang kedua olahragawan, ini kayaknya bisa kita mengerti. Kenapa yang ketiga adalah seorang petani yang mungkin notabene dalam pekerjaan, dalam job desk-nya itu hal yang biasa. Ya kan, mungkin adanya di kampung, di desa. Beda sama seorang prajurit yang memegang senjata, olahragawan mungkin yang bisa memenangkan pertandingan, masuk TV, dapat medali emas. Tapi kenapa seorang petani menjadi mentaliti kita yang ketiga? Seorang petani punya yang namanya kesabaran dalam hidupnya. Kalau kita mungkin melihat proses pertanian dari nol sampai jadi nanti tanaman padi, ya kan, di buahnya diambil dan segala macam, dijadikan beras segala macam, itu bukan waktu yang singkat, saudara. Bukan perkara waktu seminggu 2 minggu, tetapi berbulan-bulan. Harus nyemprot supaya jangan sampai ada tikus yang makan, ya kan. Kesabaran seorang petani itu akan membawa dia menikmati hasil usahanya. Dikatakan haruslah yang pertama, karena dia yang mengerjakan, karena dia yang mengusahakan. Begitupun hidup kita, saudara. Kita harus punya yang namanya mentality kesabaran, saudara. Kita nggak bisa menjadi orang yang emosian. Kadang saya juga, dulu saya itu orang yang emosian, saudara. Sedikit disenggol, bacok, ya kan? Sedikit disenggol marah, sedikit disentuh atau mungkin diomongin marah, kesel, bales. Tapi saya belajar, saya bilang Tuhan saya nggak mau jadi bom-bom yang suka marah, Tuhan. Tolong saya diubah jadi bom-bom yang sabar, yang lembut, saudara. Mungkin kalau yang tahu saya yang dulu sama saya yang sekarang udah jauh berbeda. Sekarang lebih bisa nahan diri. Kalau dulu sedikit ada apa, wah, langsung sini maju, ya kan. Nggak terima saya diginiin, ya kan. Kesabaran itu perlu, saudara. Karena kalau kita nggak punya yang namanya mentality kesabaran, kita akan menjadi orang yang tergesa-gesa, saudara. Stadak seruduk, ya kan, gak jelas. Toh tergesa-gesa pun juga kita nggak akan pernah, istilahnya belum tentu apa yang kita kerjakan menjadi baik buahnya. Tapi ketika Tuhan sudah berkata, ayo nak, ikutin jalanku. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan sabar kita jalanin perjalanan iman kita dengan Tuhan. Dan percayalah,
kita yang akan pertama menikmati hasilnya dalam hidup kita. Saya menikmati hasil dari buah berdoa untuk sabar, saudara. Dan saya menikmati, oh beda ya, dulu tuh selalu panas hati itu dan selalu, wah udah gak karuan pikiran. Tapi sekarang saya jadi orang yang ya udahlah, gak usah ikut campur, gak usah istilahnya tergesa-gesa, gesak-gerusuk, istilahnya gak usah ngeladenin. Toh kita gak bisa mengerem mulut orang, bener? Mereka mau berkata apa, silakan. Urusannya mereka dengan Tuhan. Yang penting saya hidup benar bersama dengan Tuhan, ngelakuin semua tanggung jawab saya bersama dengan Tuhan. Kesabaran akan membawa setiap kita, saudara, untuk mengalami buah dari apa yang kita usahakan. Petani bersabar, bekerja keras sampai hasil sawahnya itu menghasilkan buah yang baik. Dia mengalami proses demi proses dari nol sampai jadinya itu tanaman padi, sampai akhirnya disiangi, ya kan, lalu menjadi beras, menjadi gabah, lalu dijual. Dijual, dapat uang, menikmati hasil. Tapi perlu ekstra sabar, saudara. Ya. Dunia menawarkan hal-hal yang instan, saudara. Hal-hal yang sangat instan dunia tawarkan pada kita hari-hari ini. Tinggal pilih. Kita pilih dunia yang tawarkan, atau kita pilih Tuhan yang tawarkan dalam hidup kita, saudara. Dan hari ini, saudara, 3 hal: pantang menyerah, taat, sabar. Ini 3 mentality yang harus kita punya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Masa kesukaran mungkin ada di depan kita, atau masa kesulitan mungkin akan menghampiri setiap kita. Tapi kalau kita punya mentality kerajaan Allah, kita punya ketaatan, kita punya mentality yang never give up, pantang menyerah, dan kita sabar, punya kesabaran, jalan di dalam jalannya Tuhan, maka saya percaya kita akan menikmati hasilnya dari apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Ayat 7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Even kita gak mengerti hari-hari ini, tapi percayalah Tuhan sendiri yang akan membuat kita ngerti, saudara. Ya, mungkin kita menerima firman Tuhan gak bisa full 100%, tapi tetap dibaca, tetap diulang, maka someday, suatu saat Tuhan akan membuat kita mengerti. Karena firman-Nya berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kita pengertian dalam segala sesuatu. Jadi hari ini, saudara, God's mentality, mentalitas kerajaan surga. Yang pertama tadi apa? Mentalitas ketaatan, pantang menyerah. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Saya percaya ini 3 hal yang Tuhan ajarkan buat kita. Mari kita lakukan dengan setia. Saya percaya ketika mental kita kuat, hati kita kuat, tubuh jiwa roh kita kuat, nggak ada satupun badai yang bisa menggoyangkan hidup kita. Amin. Amin, saudara. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Saudara, semua orang juga mempunyai kerinduan, mempunyai mental Kristus, ya. Nah, sebenarnya 3 hal yang dibicarakan sama Bom tadi, kita tahu bahwa kita akan dapat melakukan dengan kerelaan kalau kita itu punya yang dinamakan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati seseorang, otomatis kita akan taat sama orang itu dengan passion dan dengan cinta. Kalau kita itu mau menyenangkan seseorang, otomatis kita bisa tetap bertahan. Kalau kita mau menyenangkan hati orang yang kita cintai, otomatis kita sabar. Betul enggak? Kalau saudara melihat seorang ibu dengan
anaknya ya. Anaknya nakal sekali. Tapi karena dia itu ingin menyenangkan anaknya, ingin untuk membuat dia itu mencintai anaknya, dia sabar. Ya. Dia bisa sabar. Jadi hendaklah kita mempunyai suatu motivasi menyenangkan hati Tuhan. Otomatis ketiga perkara itu kita akan lakukan dengan passion. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hari ini, dalam hari pertama dari minggu ini Tuhan, moto kami, tema kami adalah menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami mencintai-Mu, kami ingin untuk membuat Engkau suka, membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau selalu memandang kami sebagai anak kesayangan-Mu. Otomatis kami akan dapat melakukan perkara-perkara seperti yang diceritakan tadi. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mohon anugerah-Mu turun atas kami. Untuk kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan masuk dalam ulang tahun yang ke-77. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah persiapan demi persiapan yang saat ini sedang dilakukan oleh bangsa kami benar-benar ada kesatuan Tuhan. Tidak ada suatu kepahitan, tidak ada sesuatu hal yang ingin memberontak, yang ingin untuk menghancurkan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menurunkan damai sejahtera-Mu buat seluruh bangsa ini. Sehingga tidak ada demo maupun apapun yang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini. Biarlah Kau berikan kesatuan yang luar biasa untuk membuat tetap Indonesia, NKRI tetap menjadi satu. Kami menyerahkan akan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami minta biarlah bangsa ini dapat survive dalam menghadapi apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Kemelut-kemelut yang saat ini ada di TNI maupun di Polri, kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang menyelesaikan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami tetap minta kepada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang sempurna. Biarlah daya tahan tubuh ini membuat kami tetap sehat. Membuat kami tetap dapat survive dalam menghadapi apapun. Karena daya tahan tubuh ini memasuki semua sel-sel dalam tubuh kami. Memasuki dan bercampur dengan darah kami Tuhan. Sehingga kekuatan yang daripada-Mu membuat kami tetap menjadi kuat dan sehat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami. Baik di tempat ini maupun dimanapun juga mereka streaming pada hari ini. Apabila mengalami perkara-perkara, persoalan-persoalan dalam kehidupan. Baik persoalan ekonomi maupun persoalan keluarga. Maupun persoalan apapun yang dihadapi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kau datang, Engkau beri jalan keluar. Engkau beri solusi Tuhan. Sehingga semua dapat diselesaikan dan dapat diatasi. Bapak, kami berdoa semua pekerjaan kami hari ini. Biarlah benar-benar kami mendapatkan pimpinan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. 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 Mari kita masuk da
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, dan bibir mulut kami, serta hati kami. Biarlah tetap ada di dalam pengkontrolan yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Berkati tangan kami hari ini. Biarlah tangan kami merupakan tangan yang diurapi untuk melakukan semua pekerjaan yang terbaik yang Kau siapkan buat kami. Buat kami tetap bertahan. Buat kami melakukan bagian kami. Demikian juga buat kaki kami Tuhan. Kau berkati kaki kami, supaya perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil. Terima kasih Bapak, segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, saya mau beritahukan untuk hari Rabu ya. Hari Rabu itu praise and worship-nya mulainya tidak jam 7. Tapi jam 6 ya, dengan memakai dress code merah putih ya. Ini banyak sekali yang udah pakai merah, nanti dicuci nanti Selasa Rabu dipakai lagi ya. Jadi praise and worship mulainya jam 6. Kita akan membuat acara yang berbeda karena kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia 77 ya. Jadi saya harap memakai merah putih ya. Kalau misalnya aduh celana putih nggak punya, udahlah nggak usah beli, nggak apa-apa pakai celananya apa aja, yang penting atasnya merah ya. Tuhan memberkati saudara semuanya.